Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita itu mengakui bahwa salib adalah hukuman tersadis yang pernah ada dalam sejarah dunia. Apalagi kalau kita tonton film-film seperti The Passion of the Christ, film-film tentang penyaliban, saudara ya, kita tentu sangat tahu betapa sadisnya apa yang dilalui oleh Yesus, saudara ya. Dari malam dia ditangkap sampai Via Dolorosa, naik ke Golgota sampai penyaliban di sana. Kita melihat hukuman yang sadis, sesuatu yang sangat bengis yang dilakukan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Hukuman tersadis yang pernah ada dalam sejarah dunia, saudara, itulah hukuman salib. Saking sadisnya, Bapak Ibu Saudara, tahun 1968 para peneliti mencoba untuk mereka kembali seperti apa sih penyaliban itu. Lalu ditemukanlah sebuah makam yang besar diduga sebagai makam orang yang pernah disalibkan, saudara. Di makam yang sangat tua itu ditulis di sana Jehohanan ben Hakkol, saudara ya. Jehohanan anak Hakkol, saudara ya. Tahun 1968 di dalam makam itu ditemukan kerangka tulang yang kemudian ada kerangka tulang yang dimana paku masih menancap di situ. Dan kemudian diteliti secara luar biasa, saudara, memang ini terjadi di masa-masa ketika hukuman salib itu masih diberlakukan, Bapak Ibu Saudara. Salah satu yang didapati dari makam Ben Hakkol ini, saudara, paku itu tidak menancap di sini, di telapak tangan, Bapak Ibu ya, tetapi menancap di sini, saudara ya. Apa ini namanya? Paku itu ditancapkan di sini, saudara. Nah, beberapa data lanjutan dari makam ini, saudara, ditemukan begini. Korban salib itu tidak disalibkan dalam keadaan berdiri lurus. Tetapi kedua paha dan lutut itu miring ke satu sisi dan kakinya dipaku terjepit dengan kayu, saudara. Nah, ini reka ulang pada makam Jehohanan ben Hakkol yang diduga sebagai narapidana hukuman salib pada zaman dulu, saudara. Gambaran yang dibuat seperti ini, saudara ya, tergantung seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara, beberapa data lanjutan mengatakan bahwa berapa lama seseorang itu bisa bertahan di kayu salib. Dicatat bahwa sekitar 4-5 hari orang itu bisa bertahan ketika disalib. Sambil nafasnya tersenggal-senggal dan rasa nyeri kesakitan hingga meninggal karena kelemasan dan kekurangan zat asam. Katanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saking mengerikannya hukuman salib itu, beberapa bangsa seperti Punisia, Persia, Roma menetapkan hukuman salib sebagai hukuman paling berat, Bapak Ibu ya. Hukuman yang paling berat, paling terhina bagi orang paling buruk di dunia. Jadi intinya salib itu hukuman yang terhina, Bapak Ibu. Bagi orang yang tersalibkan itu orang yang paling hina, penjahat paling buruk di anggapan tradisi pada waktu itu. Nah, saudara, bukan hanya bagi bangsa Punisia ya menetapkan salib sebagai hukuman hina. Tapi orang-orang Yahudi itu juga mengakui bahwa salib itu adalah kutukan, Bapak Ibu. Jadi hukuman terhina sekaligus juga hukuman yang terkutuk. Galatia 3:13 mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, Andar Ismail mengatakan begini, mati di salib sungguh memalukan secara sosial, mati di salib adalah hinaan. Bahkan secara religius mati di salib adalah kutukan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya lambang salib itu lambang yang hina, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita pakai lambang salib, hari ini kita pakai lambang salib di gereja kita besar-besar ya. Sebenarnya itu lambang hina, Bapak Ibu. Itu lambang terkutuk. Waktu kita merayakan Jumat Agung, sebenarnya itu bukan Jumat Agung. Itu Jumat terkutuk, Bapak Ibu. Karena kita sedang merayakan salib. Yang sebenarnya secara sosial adalah hukuman terhina, hukuman terkutuk. Nah, saudara, yang menarik adalah jika mati di salib adalah sebuah hinaan dan kutukan, lantas mengapa orang-orang Kristen awal mula tidak menutup-nutupi kejadian yang memalukan itu? Bahkan kalau kita baca kisah para rasul
para rasul, murid-murid Kristus menyebarkan berita tentang Yesus, mereka selalu menyebutkan bahwa Kristus Yesus penyelamat dan Tuhan itu mati di salib. Mereka tidak menutup-nutupi kejadian itu Bapak Ibu. Seolah-olah itu adalah lambang yang sangat luar biasa. Padahal itu lambang hina, lambang yang terkutuk. Nah, apa yang membuat mereka bangga-bangga dengan salib itu Bapak Ibu? Yang membuat mereka bangga Bapak Ibu, karena lambang salib yang hina dan terkutuk itu telah berubah menjadi lambang anugerah dan kasih bagi orang berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena lambang salib yang hina itu, di sana Yesus tergantung, Yesus yang orang benar itu, Yesus yang adalah Allah itu menjadi wakil manusia, menanggung dosa kita saudara. Bukan harusnya dia yang tergantung di sana, harusnya kita saudara yang tergantung di sana. Tapi Yesus menggantikan kita. Itulah yang membuat orang-orang Kristen awal mula sangat bangga dengan salib. Sebab harusnya aku yang tergantung di sana, bukan Kristus. Lambang salib yang hina berubah jadi lambang anugerah dan kasih. Andar Ismail mengatakan begini saudara. Gereja purba dan demikian juga selanjutnya gereja sepanjang masa tidak malu mengakui bahwa Yesus mati secara terhina dan terkutuk. Karena yang seharusnya mendapat kutukan itu adalah umat manusia. Anda dan saya. Setiap kali kita pandang salib Bapak Ibu, harusnya kita bilang, seharusnya saya yang tergantung di sana, bukan Tuhan. Nah ini yang ingin saya ingatkan kepada kita di awal ini saudara, bahwa hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan salib itu saudara. Salib adalah lambang kasih Allah yang besar bagi orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Begitu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Itu kesimpulan dari salib. Karena begitu besar kasih Allah. For God so loved the world. Begitu besar kasih Allah. Tidak ada kesimpulan lain tentang salib. Hanya satu kesimpulan, yaitu Allah punya kasih yang besar untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Senggol kanan kirinya, bilang salib harusnya kita yang tergantung di sana, tapi Yesus menggantikanmu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun salib itu adalah hukuman terberat dan tersadis bagi orang yang menanggungnya Bapak Ibu. Namun dalam kasus Yesus, Yesus itu tidak mati karena disalib Bapak Ibu. Yesus itu mati bukan karena salib itu Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, lah yang saya tahu Yesus mati di salib. Tapi saya ingin mengatakan pada kita ketika Yesus mati, khususnya di dalam perkataan terakhirnya, kita akan melihat bahwa kematian Yesus itu bukan karena salib itu saudara. Kematian Yesus itu justru bersifat supranatural. Sebuah kematian yang tidak biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam kasus penyaliban Yesus, dia mati bukan semata-mata karena salib. Melainkan karena kematian Yesus adalah kematian di tangan Allah. Saudara, apa maksudnya kematian di tangan Allah? Kematian di tangan Allah artinya kematian karena Allah menghendaki Yesus mati. Kematian karena penyelamatan manusia berdosa. Itu kematian di tangan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu secara fisik Yesus benar disiksa, ya. Namun perkataan terakhir Yesus menunjukkan bahwa kematiannya adalah karena dia telah menyelesaikan karya penyelamatan Allah. Bukan karena siksaan yang berat, saudara. Dan ini juga diyakini oleh para penafsir Alkitab mulai dari zaman paling dulu sampai hari ini, saudara. Yesus tidak mati karena siksaan salib itu berat. Yesus mati karena memang Allah menghendaki dia untuk selesai dalam tugasnya, saudara. Dia bukan mati karena siksaan yang berat, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46, saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Di sana tidak ditulis karena siksaan itu begitu berat akhirnya Yesus mati. Bukan saudara.
Tapi justru Alkitab memakai kalimat aktif untuk menunjukkan bahwa sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk mati. Bukan karena salib itu terlalu berat buat Yesus, bukan karena cambukan itu telah menguras darahnya, bukan. Tetapi karena Yesus mengatakan sudah selesai tugasnya, dan dia sudah harus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena itu dia mati, saudara. Inilah yang saya sebut dengan supranatural, kematian yang tidak biasa. Karena Yesus mati bukan karena salib. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya, saudara ya. Yesus mati karena kehendaknya sendiri, Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini sudah sesuatu yang Yesus katakan berulang kali. Bahkan dicatat di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 pernah mengatakan begini, saudara. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dari Yesus sendiri mengatakan bahwa nyawanya itu tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dan dapat dia serahkan, saudara. Artinya apa? Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, salib itu saudara bukanlah sesuatu yang menahan Yesus. Yesus mati, saudara, semata-mata karena dia telah menyelesaikan karya Allah itu. Saudara, ada satu komentar yang luar biasa. Wycliffe, ini seorang penafsir yang sangat tua, saudara, mengatakan begini, semua Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu ya. Semua Injil sinoptik menunjukkan bahwa kematian Kristus bukan karena kehabisan tenaga karena penyaliban, tetapi merupakan suatu penyerahan yang sukarela dari nyawanya. Jadi ini jelas sekali letak supranaturalnya Bapak Ibu ya. Yesus mati bukan karena kehabisan tenaga. Yesus mati bukan karena tidak lagi bisa bernafas, saudara. Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya secara sukarela. Lukas 26 tadi mencatat, Lukas 23 mencatat begini, saudara ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Seorang bernama Robertson mengatakan begini, saudara. Yesus tidak mati karena pelan-pelan kehabisan tenaga. Tetapi dengan teriakan yang nyaring. Dia merujuk kepada ayat 46 ini, saudara. Maksudnya adalah setelah Yesus mengatakan atau Yesus bersuara dengan nyaring, "Aku menyerahkan nyawaku." Pada detik itu juga dia selesai, saudara. Artinya bukan karena kesakitan salib yang begitu luar biasa, tetapi karena Yesus secara sukarela sekali lagi menyerahkan nyawanya. Ini yang membuat kematian Yesus bukan kematian biasa. Dan ini sebenarnya menunjukkan kealahan Yesus, Bapak Ibu. Kalau orang mati di salib karena sakitnya salib itu biasa. Semua penjahat juga begitu. Semua yang disalibkan juga begitu, Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus mati bukan karena salib, tapi karena dia yang menyerahkan nyawanya, saudara, ini yang berbeda. Ini yang menunjukkan betapa dia berkuasa atas hidup dan mati. Ini menunjukkan kealahannya yang luar biasa. Dan ini bukan kematian biasa, Bapak Ibu. Nah, waktu Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," saudara, sebenarnya Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6. Saudara kalau baca di Mazmur 31, di sana dituliskan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Into your hand I commit my spirit." Dia ambil dari Mazmur Daud, saudara. Nah, ada yang menarik dari Mazmur ini, saudara. Kata I commit, saudara ya. Ada penafsir mengatakan begini, I commit itu bermakna lebih dekat dengan aku deposit atau aku menyetor, saudara, atau aku menitipkan. Jadi ketika Yesus mengatakan ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, lebih dekat maknanya dengan aku menitipkan nyawaku yang satu saat nanti aku akan klaim kembali nyawaku untuk bisa hidup lagi. Dan sebenarnya ini menunjuk kepada apa Bapak Ibu? Kebangkitan. Jadi ketika Yesus berkata bahwa I commit
my spirit. Lebih dekat maknanya di situ dalam bahasa Ibrani. Aku menyetor, aku menitipkan nyawaku. Yang satu kali kelak Yesus akan kembali mengklaim kehidupan ketika dia bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika dia mengambil Mazmur 31 ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Yesus mati tapi kemudian dia akan bangkit kembali. Ini yang luar biasa Bapak Ibu dari kematian Yesus. Saya ingin mengatakan begini saudara, kematian Yesus karena dia telah menyelesaikan karya keselamatan Allah hingga tuntas. Bukan karena kekejaman salib, bukan karena beratnya salib dan siksaan, tapi karena dia sudah menyelesaikan misi penyelamatan dengan tuntas. Stephen Tong pernah bilang begini Bapak Ibu. Yesus sebenarnya bisa turun dari salib ketika diolok-olok oleh para pasukan, saudara. Ketika orang-orang mengatakan bahwa kalau kau anak Allah coba engkau turun dari salib itu. Stephen Tong mengatakan bahwa Yesus sebenarnya bisa turun dari salib itu. Atau Yesus bisa menyuruh malaikat datang membebaskan dia pada waktu itu juga, saudara. Salib tidak bisa menahannya. Namun karena dia tahu ini kematian di tangan Allah, maka itu dia taat sampai tuntas mati di kayu salib. Jadi Stephen Tong sendiri menyadari bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena siksaan salib yang berat, saudara. Tapi karena Yesus tahu kematian ini adalah kematian di tangan Allah. Maka dia harus tuntaskan sampai dia selesai di atas kayu salib. Kalau itu bukan kehendak Allah, tentu Yesus sudah turun dari atas kayu salib. Yesus sudah memerintahkan malaikat, ribuan malaikat kali ya, menghancurkan, memporak-porandakan pasukan Romawi waktu itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia tahu bahwa salib ini adalah karya keselamatan yang Allah Bapa inginkan terjadi dalam hidup manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia sedang mewakili kita manusia berdosa. Dia merasakan gelapnya dosa dan murka Allah yang meninggalkannya. Maka itu saudara, Yesus itu begitu taat sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang menarik lainnya dari perkataan ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ini Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalimat ini adalah sesuatu yang bukan asing bagi orang Yahudi, saudara ya. Karena kalimat ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ini sebenarnya adalah sebuah doa yang sering diucapkan oleh orang Yahudi sebelum tidur. Jadi anak-anak orang-orang Yahudi waktu masih kecil selalu diajarkan malam sebelum tidur itu mengucapkan satu doa Bapak Ibu. Sebelum tidur itu harus bilang begini, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi ini satu kalimat yang tidak asing di telinga orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini adalah doa tidur, formula doa malam yang sering diajarkan oleh orang-orang tua kepada anaknya sebelum tidur. Dan setelah bangun tidur Bapak Ibu Saudara, biasanya mereka akan mengatakan, thanks God, I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Saudara, jadi ini hal yang sangat menarik ketika Yesus kutip kembali saudara. Ini menjadi sebuah doa penyerahan diri yang indah dalam tradisi orang Yahudi. Malam yang gelap itu jadi misteri sehingga mereka diajar berserah kepada Allah. Lantas kenapa Yesus mengutip hal ini? Saudara, Yesus ketika tergantung di atas kayu salib ya, dia itu merasakan kengerian dosa. Dia itu merasakan murka Allah, dia itu juga merasakan bagaimana ditinggalkan oleh Allah. Saudara, hal yang paling mengerikan dari salib itu bukan siksaannya. Hal yang paling mengerikan dari salib ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu paling mengerikan. Yang mengerikan bagi Yesus ketika dia doa di Taman Getsemani Bapak Ibu. Bukan karena dia takut pada salib, bukan. Tapi karena dia takut ditinggal oleh Allah Bapa. Ini kengerian paling sadis Bapak Ibu.
Maka itu ketika Yesus menaikkan doa, formula doa malam itu saudara, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus sedang menjadi wakil manusia yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, saya mengutip dosen saya, Pendeta Dr. Andreas Himawan. Dia menuliskan, dia melihat lebih jauh perkataan Yesus dan dia mengatakan begini Bapak Ibu. Yesus mati dengan damai setelah mengutip doa sebelum tidur yang sering diajarkan orang tua pada anaknya dalam tradisi Yahudi. Lebih jauh dari itu, ini sebenarnya menyiratkan kepada kita gambaran Yesus sebagai persembahan kurban yang diberikan kepada manusia untuk penyelamatan dari dosa-dosa. Dia seolah seperti anak domba yang dibantai, namun dengan tenang dan damai menerima itu. Demikian kata Pak Andreas Himawan. Saudara, Yesus mati dengan damai. Bukan mati dengan berbantah-bantahan, bukan mati dengan gerutu, bukan mati dengan komplain. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, saudara, mati dengan begitu tenang. Ini seperti gambaran anak domba yang sedang dibawa ke pembantaian. Dan dengan taat menerima hal itu. Dan dia melakukan itu saudara. Karena dia mau misi penyelamatan itu selesai dengan tuntas. Tanpa ketuntasan dari apa yang Yesus lakukan, tidak ada penyelamatan di dalam dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir ya. Lantas ya, pertanyaan kita adalah kemudian apa yang harus kita lakukan setelah ngerti tentang penyaliban Yesus? Ya, ini pertanyaan kita ya. So what's next gitu ya. So apa yang harus saya lakukan kalau saya udah ngerti tentang penyaliban itu? Nah saya kutip dari ayat 47 Bapak Ibu ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia apa? Memuliakan Allah. Katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu saya nggak tahu apa yang membuat kepala pasukan ini kemudian menarik kesimpulan setelah melihat Yesus. Lalu dia mengatakan bahwa ini orang benar. Lalu dia memuliakan Allah. Saya nggak tahu alasan apapun. Saya nggak tahu kesimpulan apa yang dia ambil. Tetapi satu saja sikap yang kita bisa lihat setelah dia melihat kematian Yesus. Dia memuliakan Allah. Bukan hanya kepala pasukan ini saudara. Kalau kita baca kemudian di ayat 48 mengatakan begini. Dan sesudah orang banyak datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul diri. Memukul diri itu artinya apa saudara? Artinya berduka. Artinya menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa mereka saudara. Jadi ada dua sikap ketika orang melihat kematian Yesus. Ketika orang melihat salib. Yang pertama harusnya dia memuliakan Allah. Dan yang kedua harusnya dia memukul diri dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, itulah salib. Salib lambang kematian. Tetapi bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, salib adalah lambang kehidupan baru. Setelah kita melihat salib, kita memuliakan Allah. Kita berduka terhadap dosa-dosa kita. Namun salib itu membuat kita menjadi manusia baru. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun. Tapi setiap kali kita melihat salib, kita tidak memuliakan Allah. Setiap kali kita melihat salib, kita tidak berduka terhadap dosa-dosa kita. Ini ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Karena salib mengajak kita untuk memuliakan Allah yang luar biasa itu Bapak Ibu. Dan kemudian menangisi dosa-dosa kita. Namun kemudian menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Kiranya berita salib hari ini saudara menjadi kekuatan bagi kita. Membuat kita kembali mengingat siapa diri kita dan siapa Allah yang kita percayai.
Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, saya semakin teguh, semakin mengamini bahwa Allah yang saya layani, Allah yang saya ikuti sepanjang hidup saya adalah Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kalau salib saja Yesus selesaikan sampai tuntas, apalagi masalah-masalah kehidupan kita hari ini, pasti Dia peduli, pasti Dia selesaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kita merenungkan apa yang menjadi berita salib hari ini. Kiranya dengan berita ini kita kembali memuliakan Allah. Kita kembali mengingat betapa berdosanya kita. Namun kita telah dimenangkan oleh Yesus. Kita telah diampuni oleh Yesus. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita hingga tuntas di atas kayu salib. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah dan makin hari kita diubahkan Tuhan. Mari ambil waktu tenang sejenak. Jikalau selama ini saudara masih ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hidupmu, mari saat ini datang kepada Tuhan. Allah sanggup membebaskan kita dari segala ikatan, segala dosa, segala kepahitan, segala trauma yang masih engkau alami. Karena kuasanya melebihi kuasa apapun. Datang dan berserahlah kepadanya. Jikalau selama ini mungkin engkau menjadi pelayan, tapi engkau mulai melempem, tidak lagi berapi-api seperti dahulu kala, waktu pertama kali mencintai Tuhan. Mari mohon ampun dan minta Allah untuk mengobarkan api di dalam hatimu kembali. Biarlah salib mengingatkan kita, kasih Allah itu besar kepada kita. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Makasih Tuhan. Jalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat, Engkau yang ajaib. Jalan, kami mau berjalan selamanya bersama-Mu Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sekali lagi katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saja kita untuk bangkit berdiri. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntaskan karya keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, harusnya kami yang tergantung di atas kayu salib, namun kami diampuni oleh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan dengan lembut, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Pada Pak Gembala. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mencintai-Mu. Engkau telah mencintai kami dengan seluruh hidup-Mu ya Bapa. Engkau menyerahkan nyawa-Mu agar kami hidup. Ajar kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau ketika kami mengatakan kami mencintai-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang masih kami jaga dengan rapi, yang masih tersembunyi dan disembunyikan. Agar kami kedapatan semakin hari semakin diperbaharui oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk berani menyerahkannya. Berdamai dengan seluruh pergumulan yang pahit. Ajar kami untuk berani menyerahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Segala kepedihan, segala ketakutan kami, kecemasan kami tentang masa depan, tentang hari esok. Tuhan tolong. Hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Kami terus berdoa untuk Ibu Fania ya Tuhan, agar Kau memberikan dia topangan, berikan dia kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di saat-saat yang rapuh, di saat-saat yang lemah dan tak berdaya, sungguh kami merasakan bahwa kami hanya manusia biasa. Oleh sebab itu topanglah kami ya Tuhan. Peganglah tangan anak-Mu ini. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan kepadanya pengetahuan, pengenalan kepada Tuhan yang memegang tangannya dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa. Sehingga di saat-saat yang paling getir dan penuh getaran dalam hidupnya, ia tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak kami untuk Shannon yang sakit demam berdarah, untuk Harvey yang sakit flu Singapura, dan juga untuk Kayla yang juga sakit muntah-muntah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong. Demikian juga untuk Ibu Yuni, mamanya Kayla juga yang kurang sehat. Tuhan kiranya topang dengan anugerah-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul, agar mereka juga berani untuk mempercayakan itu ke dalam tangan Tuhan. Berdamai dengan segala tantangan hidup yang terlihat kusut dan tak ada jalan keluar menurut pandangan manusia. Berdamai dengan situasi yang tak bisa dijawab oleh setiap kami. Tak bisa dijawab oleh dokter. Tak bisa dijawab oleh ahli ekonomi. Tak bisa dijawab oleh ahli arsitektur. Atau apapun itu, termasuk ahli filsafat, ahli teologi. Tuhan, ajar kami untuk melepaskannya kepadamu. Menyerahkannya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan membuka jalan. Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Menjadikan kami semakin mengerti jalan-Mu, berjalan bersama-Mu di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami telah menyembah-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah berdoa ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami sungguh-sungguh merasakan betapa Engkau baik,
mengalami betapa Engkau baik dalam hidup kami dan akan selalu baik di dalam segenap hidup kami. Sampai kami menutup mata dan kembali kepadamu Tuhan di dalam sukacita, kegembiraan, sorak-sorai, kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kami percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kami percaya bahwa keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya bahwa penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus di dalam kuat kuasa-Mu yang akan selalu menyertai kami, menguatkan kami, memberikan kemenangan kepada kami di dalam pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus telah mati, bangkit dan menyiapkan tempat buat kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk dan mari kita mengambil doa teduh sejenak.